Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para peserta kuliah online Ramadan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bersama-sama membersamai kita dalam kuliah online ini bersama Ustadz Munir Hasan, LCMHI. Alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6, masih ada 2 pertemuan lagi. Tema pada hari ini mengenai tentang Imam Ahmad bin Hambal, atau yang sering kita dengar mazhab Hambali. Bagaimana sejarah beliau dan juga metode pengambilan hukum dari mazhab Hambali ini. Baik, langsung saja kita mulai karena sudah jam 8:30. Sebelumnya saya perkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, Ustadz Munir Hasan, LCMHI. Beliau juga alumni dari Islam dan Arab Libya, yang merupakan cabang dari Jamiatul Imam Ibnu Saud Riyadh, dan juga beliau alumni Magister Hukum Islam dari Darul Ulum. Baik, Ustaz, dipersilakan Ustaz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman sekalian, peserta kuliah online yang insyaallah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ibadah kita, kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan tadi, tema kita adalah tentang Imam Ahmad, mazhab dan metodologinya. Bagian pertama kita akan ta'aruf dengan
Imam Ahmad. Tak kenal maka tak sayang. Jadi agar kita lebih mencintai, menyayangi para ulama, maka kita harus mengenalnya. Insya Allah, ketika kita mengenal riwayat perjalanan hidup para ulama, akan banyak inspirasi yang akan kita peroleh. Bagaimana keteguhannya dalam berakidah, bagaimana kesungguhannya dalam thalabul ilmi, bagaimana keseriusannya dalam berjuang di jalan Allah, berdakwah, mengajar, dan di dalam berkarya. Imam Ahmad, sebagaimana yang kita tahu, beliau lahir di Baghdad, Irak, pada tahun 164 Hijriah atau 780 Hijriah. Nama ayahnya adalah Muhammad. Jadi beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Abdullah Asy-Syaibani. Jadi nama Hambali itu adalah diambil dari nama kakeknya yang bernama Hambal. Sebenarnya beliau adalah dari suku Asy-Syaibani. Jadi Al-Hambali Asy-Syaibani. Ibunya bernama Syarifah Maimunah. Sama-sama juga dari suku Syaiban, sama dengan bapaknya. Dan ayahnya ini wafat di usia 30 tahun. Jadi umur Ahmad ibnu Hambal masih kecil, sekitar 3 tahun sudah ditinggal ayahnya di dalam keadaan yatim. Dalam riwayat, ayahnya ini seorang militer. Jadi beliau gugur dalam pertempuran di daerah Bizantium. Jadi ini kehidupan awal seorang Imam Ahmad adalah anak yang yatim. Nah, selanjutnya, kalau beliau wafat di Baghdad juga pada 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Jadi cukup panjang beliau umurnya, lebih dari 70 tahun. Baghdad pada saat itu adalah kota yang sangat terkenal, kota besar, ya, kota metropolitan kalau seperti sekarang. Tapi tidak hanya terkenal kemajuannya, tetapi Baghdad ini terkenal juga dengan keilmuannya, budaya, dan kemajuannya. Jadi maju dalam pembangunan, ilmu pengetahuan, budaya. Jadi di sana banyak terdapat para ulama, baik ahli Al-Quran, ahli hadis, sufi, maupun
sastra, bahkan ahli filsafat. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi perkembangan khususnya dari sisi keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi fasilitas untuk mendapatkan ilmu, sarana untuk mendapatkan ilmu cukup memadai karena hidup di kota yang penuh dengan ilmu. Jadi dulu Baghdad itu lebih terkenal, maksudnya lebih maju dibanding Mekah dan Madinah karena menjadi ibu kota kerajaan atau Kesultanan Abbasiyah. Jadi maju sekali. Beliau hafal Al-Quran saat umurnya 14 tahun. 14 tahun sudah selesai hafalan Quran. Jadi modal utama, fondasi keilmuan maupun fondasi spiritual, langkah indahnya kalau di usia dini itu sudah selesai hafalan Al-Qurannya, karena itu akan menjadi fondasi keilmuan, sumber dalil-dalil, sekaligus juga sebagai landasan spiritual. Ini kalau di usia remaja Al-Quran sudah selesai, maka akan mengantarkan kepada nilai-nilai positif yang selanjutnya. Dan di umur 16 tahun, beliau sudah mulai mendalami hadis. Beliau sudah mendalami ilmu hadis. Dan setelah Quran, konsentrasi utama beliau itu di hadis. Ini basic dari si Quran maupun hadis yang sangat kuat. Bahkan kemudian beliau menjadi ahli hadis. Guru hadis beliau yang pertama adalah Qadhi Abu Yusuf. Ya. Anaknya meriwayatkan, beliau punya anak dua namanya Soleh dan Abdullah. Anaknya meriwayatkan bahwa dari Qadhi Abu Yusuf ini, Imam Hambali itu mengambil untuk mempelajari hadis 300.000 hadis. Dan dihafalkan di luar kepala. Jadi memiliki kecerdasan yang luar biasa Imam Ahmad ini. Kemudian beliau juga mengambil hadis dari ulama Hasim bin Bashir. Jadi di kurun umur 16 sampai 19 tahun itu beliau mendalami ilmu di kotanya, di negerinya, di Baghdad. Setelah Al-Quran, beliau bergelut dalam bidang hadis. Baru di usia ke-19 tahun, di usia yang ke-19 tahun, beliau mulai ke luar negeri, mulai pergi ke luar wilayah Irak. Paling pertama beliau ke Basra masih Irak ya. Kemudian beliau pergi ke Yaman. Setelah dari Yaman, beliau ke Hijaz, Mekah, Madinah, dan lain-lain. Ini semua dalam rangka untuk mencari hadis, mempelajari hadis dari ahlinya, dari rawi-rawinya. Ya.
Dan di antara guru yang paling menonjol adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi beliau bertemu dengan Imam Syafi'i beberapa kali, ya, baik ketika di Hijaz maupun ketika Imam Syafi'i ke Irak. Di guru paling utama dari Imam Ambali ini adalah Imam Syafi'i. Di awal-awal beliau mengikuti mazhab gurunya, tapi setelah kemudian beliau memiliki kemampuan yang cukup untuk berijtihad, maka beliau memiliki pendapat atau madhab tersendiri. Di antara guru yang lain adalah tokoh yang sangat terkenal, Sufyan bin Uyainah, juga Ismail bin Uyainah. Ini semua adalah guru-guru beliau. Secara fisik, Imam Hambali atau Imam Ahmad ini memiliki tubuh yang sedang, tidak tinggi banget, juga tidak terlalu pendek, tidak kurus banget, juga tidak terlalu gemuk. Jadi fisiknya bagus. Beliau tampan, ya, berjenggot, ya, dan salah satu cirinya jenggotnya tidak semuanya putih, jadi masih ada sebagian yang hitam. Beliau suka berpakaian tebal warna putih, bersorban, dan salah satu kebiasaan beliau, di samping beliau itu memiliki hafalan yang kuat, beliau ini orangnya rajin mencatat. Ya. Beliau rajin mencatat. Ya. Mencatat pakai tangan. Ya, mungkin mengamalkan ajaran gurunya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu salah satu pesannya kepada murid-muridnya adalah ilmu itu seperti buruan. Al-ilmu soidu wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Setelah kita dapatkan, kalau nggak segera diikat, pasti dia akan lari. Nangkep ikan, kalau nggak segera dimasukin ember, bakal kabur. Apalagi nangkep kijang, nangkep kambing, dan lain sebagainya. Maka kata Imam Syafi'i, walaupun sehebat apapun hafalannya, tetap beliau memerintahkan kita untuk menulis. Makanya penting kegiatan mencatat, mendokumentasikan, baik itu pelajaran di kelas, pengajian, dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali. Karena sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad saja, beliau masih rajin menuliskan apa-apa yang beliau pelajari. Ini pelajaran berharga bagi kita untuk memiliki catatan. Kemudian jadi beliau ini waktunya habis untuk belajar. Baik belajar Al-Quran maupun menghimpun hadis. Dan konsentrasi utama beliau adalah menghimpun hadis. Sehingga dari catatan-catatan beliau itu, beliau membukukan satu kitab hadis, ya, Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, ya, kitab beliau yang paling terkenal. Di sana terhimpun 40.000 hadis. Ya. Ini beliau tergolong sebagai kelompok hadisin atau ahli hadis. Ya. Jadi ini kitab beliau yang sangat terkenal. Jadi kesibukan beliau mengajar, belajar, mengumpulkan hadis ini
sehingga menjadikan beliau telat menikah. Jadi beliau itu menikah pada usia 40 tahun. Jadi cukup telat. Usia 40 tahun beliau baru menikah. Beliau dikaruniai 2 orang anak yang bernama Soleh dan Abdullah. Abdullah dan Soleh. Ya. Jadi dari situ sesungguhnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini lebih menonjol, lebih terkenal dari sisi hadisnya daripada dari sisi fikih. Akan disebutkan beliau tidak memiliki karya dalam bidang fikih. Maksudnya tidak seperti imam-imam yang lain memiliki karya dalam bidang fikih mulai dari toharoh sampai dengan bab muamalah. Seperti Imam Asy-Syafi'i memiliki al-um. Jadi mazhab yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu berdasarkan kitab al-musnadnya itu, dari hadis-hadisnya itu. Kemudian disarikan oleh murid-muridnya. Jadi corak mazhab beliau lebih pada ke ahli hadis, ya. Jadi pendekatannya lebih kepada hadis. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian pemikiran fatwa, arahan, terus ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini banyak dibukukan oleh pengikutnya. Jadi yang paling menonjol adalah mazhab beliau itu pertama diperjuangkan oleh putranya Abdullah dan Soleh ini. Kebetulan Abdullah atau salah satu putra dari beliau ini menjadi hakim, ya, menjadi hakim. Maka kekuasaan ini dijadikan sarana untuk menyebarkan mazhab ayahnya. Jadi salah satu anaknya menyebarkan mazhabnya melalui jabatan yang dia miliki, aturan, keputusan, dan lain sebagainya, fatwa-fatwa itu disandarkan pada pendapat Imam Ahmad. Dan putranya yang satunya lagi menyampaikan mazhabnya dengan model belajar mengajar, taklim, pengajian, ya, memberi fatwa, dan lain sebagainya. Kemudian mazhab ini menyebar ke antero dunia dan khususnya sekitar Timur Tengah. Dan saat ini penganut terbesar mazhab Imam Ahmad di dunia adalah Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dan sekitarnya, beberapa negara sekitar, sebagian juga Mesir, sebagian negara Syria, tapi yang paling banyak adalah Saudi. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini banyak dianut atau mayoritas warga Saudi Arabia, pemerintah Arab Saudi. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi lagi, karya yang paling monumental dari Imam Ahmad adalah Al-Musnad, ini kumpulan hadis
yang terdiri dari 40.000 hadis. Ada juga beliau menulis kitab At-Tafsir. Namun konon kitab ini hilang. Ya. Beliau juga menulis kitab tentang zuhud, az-zuhud. Beliau juga pernah menulis kitab An-Nasikh wal Mansukh. Ini perkenalan kita, ta'aruf kita dengan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Mudah-mudahan cukup memberikan kepada kita inspirasi bahwa sosok Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah sosok yang sangat mencintai ilmu dari semenjak kecil sampai beliau wafat. Beliau mengamalkan carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat atau sampai wafat. Beliau memperjuangkan ilmunya, mempertahankan akidahnya, dan salah satu peristiwa sejarah yang fenomenal dan banyak menjadi cerita sekaligus pegangan bagi kita adalah beliau juga sempat menghadapi rezim yang tiran. Kebetulan rezim itu dikuasai oleh paham Mu'tazilah. Ya, jadi 3 rezim berturut-turut, ya, mulai dari rezim Al-Mu'tasim, ini dari kerajaan Abbasiyah, sampai 2 rezim berikutnya beliau mengalami, dan ketiga rezim ini semua menganut paham Mu'tazilah, yang salah satu pahamnya adalah memaksakan paham bahwa Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah, bukan kalamullah. Dan ini sangat ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kekuasaan yang memiliki tangan besi digunakan untuk memberangus golongan-golongan yang tidak sependapat dengan pendapat rezim. Sehingga dampaknya Imam Ahmad selama 3 periode pemerintahan itu mendapatkan hukuman-hukuman. Jadi 3 raja, 3 kali beliau dipenjara. Tidak hanya penjara, beliau juga mendapatkan hukum cambuk. Padahal di usia beliau yang tua itu. Tetapi beliau tetap kekeh, tetap kokoh, berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini salah satu peristiwa sejarah yang dialami oleh Imam Hambali dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan prinsip, sekalipun menghadapi hukuman yang sangat berat di usia yang tua, harus masuk penjara dan harus dicambuk seperti itu. Dan tidak lama setelah itu, beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun khalifah sudah berganti atau raja sudah berganti, pemimpin yang memiliki pemahaman yang lurus. Jadi penguasa yang keempat sudah memiliki pemahaman yang lurus, sehingga pemahaman lama dihapus. Dan orang-orang yang sehaluan dengan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah kemudian mendapatkan penghargaan. Ya, jadi Imam Ahmad pernah ditawari sebuah penghargaan yang sangat besar karena keteguhan beliau oleh raja, tetapi semua hadiah, semua pemberian dan lain sebagainya itu beliau tolak. Ya. Jadi hadiah yang sangat besar dari pemerintah untuk mengganti, menebus ya, hukuman-hukuman yang selama ini dilakukan, beliau tolak. Jadi beliau tidak mau menerima imbalan, karena yang beliau lakukan itu semua
karena Allah. Ini salah satu bukti kezuhudan ya seorang Imam Ahmad, tidak tergiur dengan dunia. Hadiah yang besar beliau tidak diterima, ya, tidak mau menerima. Beliau lebih memilih hidup sederhana dan syukur. Demikian sedikit tentang perjalanan hidup Imam Ahmad bin Hambal. Sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Ini mau lanjut ke bagian kedua atau ada diskusi? Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut dulu, Ustaz. Belum ada yang bertanya. Dilanjutkan saja dulu, Ustaz. Sampai masih berapa menit lagi? Masih 3 sampai jam 9, Ustaz. Sampai setengah 10, Afwan. Jadi 30 menit lagi kurang lebih ya. Ya, Ustaz. Ya. Jadi 3 khalifah yang memiliki paham Mu'tazilah itu adalah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Ya. Bayangin juga di ketika kepemimpinan 3 rezim, beliau harus menghadapi pemaksaan kehendak untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, bukan kalamullah. Tapi beliau tetap kokoh dengan prinsip dan pendapatnya bahwa Al-Quran itu kalamullah, kitab suci, ya, bukan makhluk. Ya. Baru kemudian di era kepemimpinan Al-Mutawakkil, nah, pahamnya sudah berubah. Ya. Kemudian doktrin-doktrin Al-Quran itu makhluk dihilangkan. Ya. Sehingga seperti tadi kita sampaikan, Imam Ahmad mestinya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan simpati maupun hadiah dari pemerintah. Tapi beliau tolak secara halus. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat beliau, ya, di sana sudah tua dan sering mendapatkan hukuman itu, beliau mengalami sakit selama 10 hari, dan kemudian beliau meninggal, dan dalam keterangan sejarah disebutkan bahwa sebelum meninggal beliau minta diwudukan, ya, oleh anaknya, dan setelah itu baru kemudian beliau meninggal dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Saat beliau meninggal, terhitung sampai 800.000 manusia mengantar takziah atas kematian beliau. Beliau sangat-sangat dihormati oleh pengikutnya. Itu karena keilmuannya, akhlaknya, kezuhudannya, dan keteguhan prinsipnya. Jadi seolah-olah kota Baghdad itu sepi, libur untuk mengantarkan jenazah Imam Ahmad rahimahullah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada metode istidlal atau pengambilan dalil yang dilakukan oleh Imam Ahmad.
Ya, jadi Imam Ahmad ini agak berbeda dengan ya slide sebelumnya. Jadi Imam Ahmad di masa awalnya beliau semazhab dengan gurunya Imam Syafi'i, baru kemudian setelah beliau memiliki kemampuan, kemapanan untuk berijtihad, beliau kemudian mandiri dalam ijtihad atau memiliki mazhab sendiri. Corak istidlal beliau, metode yang beliau gunakan lebih, tentu yang pertama, semua mazhab adalah menomorsatukan Al-Quran. Ya. Semua mazhab, landasan hukum paling pertama adalah Al-Quran. Baru kemudian As-Sunnah. Untuk Imam Ahmad, ya, pendekatan ke sunnahnya itu jauh lebih kuat dibanding imam mazhab yang lainnya. Ya. Beliau dalam pendekatan qiyas itu sangat-sangat minim dan sangat berhati-hati. Tidak selonggar yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam qiyas. Walaupun beliau ini hidup di Irak, sementara Irak ini terkenal dengan ahlur ra'yi. Orang-orang yang menggunakan rasionalnya. Jadi memadukan sisi Al-Quran Sunnah dengan rasional. Beliau lebih dekat dengan ahlul hadis. Sementara ahlul hadis itu adalah sesungguhnya banyak dianut oleh orang Hijaz, baik Mekah maupun Madinah, sekarang Arab Saudi itu. Jadi sebenarnya beliau hidup di Irak itu hidup di tengah-tengah ahlul ra'yi, tapi dia pahamnya adalah ahlul hadis. Ya. Jadi ini tentu sebuah pertarungan ilmiah yang luar biasa, dan kemudian beliau hidup di tengah-tengah ahlul ra'yi, tapi mampu melahirkan mazhab ahlul hadis. Ya. Jadi corak mazhab beliau lebih kepada tekstual hadis. Bersandarnya sama hadis itu luar biasa. Jadi, bersandar kepada Al-Quran tentu nomor satu, kedua dengan As-Sunnah, dan yang lebih diprioritaskan adalah fatwa para sahabat Nabi. Jadi pendapat-pendapat beliau disandarkan kepada fatwa-fatwa sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang paling banyak berfatwa itu di antara Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi setelah sunnah Rasulullah, maka pendapat yang dipakai oleh Imam Ahmad dalam menjawab persoalan-persoalan, dalam beristihad, beliau selalu mengacu kepada fatwa para sahabat. Ada nggak fatwanya para sahabat? Baru kemudian, setelah fatwa sahabat nggak ada, baru beliau menggunakan hadis mursal. Bahkan hadis dhaif, hadis mursal itu hadis yang riwayat sahabatnya tidak disebutkan. Ya. Atau hadis yang dhaif, tentu dengan derajat dhaif yang tidak sampai pada derajat maudhu, palsu. Itu lebih diutamakan daripada menggunakan qiyas. Baru setelah dalam hadis mursal maupun hadis dhaif tidak ditemukan, baru pintu selanjutnya adalah dengan menggunakan qiyas. Qiyas pun juga sangat-sangat
berhati-hati. Kalau ternyata dalam bab ini sudah ada pendapat tabi'in atau ada hadis mursal, hadis dhaif, tentu beliau lebih memilih pendapat para tabi'in atau hadis mursal atau dhaif itu dibanding qiyas. Jadi beliau sangat-sangat menghindari yang namanya qiyas. Karena qiyas ini adalah simbol dari cara mengambil pendapat yang dilakukan oleh orang-orang golongan ahlur ra'yi. Jadi sekali lagi kita perjelas bahwa sumber pertama pengambilan hukum mazhab Hambali adalah Al-Quran hadis. Ya, tentu pada tahap ini Imam Hambali memiliki ya sama dengan seluruh imam mazhab yang lainnya. Karena sumber pertama dan utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber yang kedua adalah fatwa para sahabat Nabi yang tentu dipilih yang tidak ada kontroversinya, disaring, yang tidak ada perbedaan pendapatnya. Ya. Dengan alasan apa? Karena sahabat ini orang-orang yang istimewa, orang-orang yang terbaik, sebagai sabda Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun itu masa itu adalah masaku. Kemudian setelah Nabi itu adalah para sahabat dan tabi'in. Ya. Kemudian sumber yang ketiga adalah salah satu contoh fatwa sahabat. Ya, fatwa sahabat yang tidak mengandung kontroversi adalah fatwa diterimanya atau diperbolehkannya seorang budak menjadi saksi. Nah, ini salah satu contoh fatwa sahabat. Ya, jadi seorang budak itu bisa menjadi saksi nikah, saksi hutang, dan lain-lain. Sumber yang ketiga, kalau lebih diperinci, adalah fatwa sahabat yang lebih cocok dengan nas. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara sahabat, itu dicari nasnya. Yang paling dengan nas, dekat dengan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Ya, jadi kalau misalnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, itu didekatkan dengan nas Al-Quran maupun sunnah. Ya. Jadi sekali lagi dari sini kita tahu bahwa pendapat Imam Ahmad dalam mazhabnya, beliau memiliki komitmen, ya, dalam berijtihad, dalam berfatwa, itu memprioritaskan nas, ya, ketimbang sumber hukum yang lainnya. Ya. Abu Zahra, ya, ulama kontemporer, ya, mengatakan bahwa dalam tahap ini Imam Ahmad berbeda dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ketika mendapatkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat, beliau mengambil jalur tarjih. Ya, tarjih meskipun dengan jalur atau menggunakan jalan kias, analogi. Maka dicari mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat sahabat itu yang dipilih. Ya. Tapi cara Imam Ahmad berbeda, yaitu beliau menggunakan pendekatan nas Al-Quran dan hadis. Karena alasan Imam Ahmad adalah bahwa kias itu tetap lebih di bawah tingkatannya, di bawah fatwa para sahabat. Ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan metode ijtihad atau istidlal yang dilakukan mazhab Imam Ahmad. Jadi
sekali lagi coraknya lebih kepada corak ahlul hadis, pendekatan nas. Jadi semua lebih didekatkan dengan Al-Quran. Kalau nggak ada nggak di sunnah, atau adakah di fatwa para sahabat atau para tabi'in. Jadi sangat-sangat menghindari penggunaan qiyas. Bahkan dalam hadis dhaif pun beliau memperbolehkan untuk dipakai, yaitu dalam hal cakupan qada'ilul a'mal, yaitu untuk perbuatan-perbuatan yang ada keutamaan-keutamaannya, ya, terkait dengan amalan-amalan, itu diperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Jadi porsi nas dan riwayat-riwayat perkataan para sahabat dan tabi'in itu lebih menonjol. Ya. Ibnu Khaldun pernah mengomentari, ya, dalam mukadimah itu, bahwa mazhab Hambali ini memperketat dan meminimalisir ruang ijtihad atau penafsiran, takwil. Karena bagi mereka, selama masih ada nas atau riwayat para sahabat dan tabi'in yang dijadikan nas, ada tabi'in, ada pendapat sahabat, ya, nggak perlu lagi ijtihad atau nggak perlu lagi qiyas. Mazhab Hambali mencukupkan diri dengan memahami teks-teks tersebut berdasarkan riwayat yang dihafalkan dan diwariskan dari masa ke masa. Makanya ada klaim bahwa mazhab Hambali adalah mazhab salaf atau manhajnya manhaj salaf. Itu orang-orang terdahulu, sahabat para tabi'in, orang-orang yang jadi mengikuti mereka. Jadi pendapat, fatwa yang mereka sampaikan itu benar-benar diajarkan, ya, turun-temurun. Jadi murid satu ke murid yang lainnya. Dengan kata lain, mazhab Hambali begitu menekankan nas dan riwayat-riwayat dijadikan solusi dalam menjawab fenomena keagamaan seiring dengan perkembangan zaman. Ya, makanya sekarang corak seperti ini kita banyak jumpai di kalangan Arab Saudi. Jadi ruang ijtihad, ruang takwil, ruang qiyas itu sangat-sangat minim. Ya, jadi tekstualnya sangat tinggi. Ini memang karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mazhab beliau dari awal lebih banyak dipengaruhi oleh beliau sebagai ahli hadis. Jadi kemampuan dalam bidang hadisnya itu sangat-sangat menonjol, sehingga fatwa, ijtihad, pendapat segala macam itu emang nggak mau coraknya diwarnai dengan hadis. Makanya beliau lebih menganut pada kelompok atau golongan ahlul hadis dibanding dengan ahlul ra'yi. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu lautan ilmu kehebatan Imam Ahmad tidak bisa kita bahas dengan waktu beberapa jam, apalagi beberapa menit, apalagi via online seperti ini. Maka sementara kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada diskusi yang bisa kita lakukan. Di sini juga ada Ustadz Rajasa
LCMA yang menemani kita. Insya Allah beliau bisa memberikan tambahan-tambahan biar lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Munir atas materinya pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ingin didiskusikan pada pagi hari ini. Mungkin pertama dari Saudara Agus Setianto. Ustaz, syarat-syarat apa saja seseorang digolongkan ke dalam muhaddithin? Mungkin karena tadi Imam Ahmad merupakan salah satu muhaddits, ada syarat tertentu Ustaz? Atau karena memang ada, setahu saya sih memang ada beberapa, setiap imam itu memiliki syarat yang berbeda. Ustaz, bisa didiskusikan Ustaz? Jadi apa? Syarat muhaddits. Biasa syarat muhaddits itu seseorang digolongkan ke dalam muhaddits, jadi seorang muhaddits. Ya, seorang layak disebut atau mendapatkan gelar Muhaddits. Ya. Jadi muhaddits secara bahasa itu adalah orang yang ahli hadis atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu rawi, ya. Jadi ada beberapa syarat, ya, kapan seseorang itu bisa dikategorikan sebagai ahli hadis atau muhaddis. Jadi ada pertama namanya hafiz, al-hafiz, tingkatan pertama. Yang kedua muhaddis. Yang ketiga musnid. Ya. Golongan paling rendah itu musnid. Jadi itu. Oke. Jadi oke. Kita derajat-derajat hadis itu ada 3 Ustaz ya. Ada hafiz, ada muhaddits, dan juga ada musnid. Mungkin itu nanti ada berbeda syarat dari setiap orang. Syarat-syarat tersebut ada perbedaan pendapat antara Imam Bukhari seperti ini, Imam Muslim, dan kitab-kitabnya itu ada di pembukaannya seingat saya. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Bentar, ya, silakan. Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan dari Muhammad Fatih. Tapi ini insya Allah nanti akan, tapi kalau saya bacakan, tapi insya Allah ini akan dijawab pada besok atau lusa, yang permasalahan inti kita mengenai ketika kita mempelajari 4 mazhab yang masyhur, bagaimana kita dapat menggunakan pendapat mazhab, yaitu ketika kita membaca masalah fikih ikhtilaf ya, fikih perbedaan, nanti insya Allah akan dibahas besok dengan Ustaz Idrus, akan lebih gamblang lagi. Kemudian mazhab apa yang pendapat yang dapat kita ikuti, apakah harus berdasarkan urf atau kebiasaan, itu juga nanti akan insya Allah akan disinggung besok. Dan juga berganti mazhab, itu nanti akan dibahas oleh Ustaz Miasir di hari Kamis insya Allah. Oke, sabar dulu ya Muhammad Fatih, insya Allah minggu depan, besok kita akan bahas itu. Ustaz, kemudian dari Pak Farid, apakah Imam Ahmad termasuk golongan yang mentakwil ayat-ayat Allah, ayat-ayat tentang Allah? Ini agak menyinggung masalah takwil dan tidak mentakwil ini, Ustaz. Boleh jawab, Ustaz? Ya, beliau sangat berhati-hati dalam bab ra'i atau berpendapat, mentakwil atau mengkiaskan. Jadi minim sekali kita temukan pendapat beliau tentang takwil. Tentu dalam takwil atau tafsir pengertian yang benar, beliau punya kitab namanya At-Tafsir.
Namun kitab At-Tafsir ini takwil dalam pengertian tafsir ya. Namun kitab ini disebutkan bahwa kitab tersebut hilang. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran nggak ada masalah. Tapi dalam pengertian takwil yang tidak benar, tentu beliau tidak melakukan hal itu. Apalagi dalam masalah akidah, beliau sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati sekali yang Ahmad terkenal. Tadi yang pertama tadi terkait syarat orang bisa menjadi sebagai tokoh ahli hadis, ya, nah, itu diantaranya orang itu harus mengetahui ilmu hadis dan mengambil riwayat langsung dari mulut ke mulut ya. Jadi dengerin, kemudian dia ngapalin, dan kemudian menyampaikan lagi. Itu syarat yang pertama dari rawi sebelumnya. Terus syarat kedua, beliau mengetahui tabaqat atau level-level generasi dan kedudukan para rawi itu. Nomor sekian siapa begitu urutan-urutannya. Terus dia juga yang ketiga, ini syarat menurut Ibnu Hajar Asqalani ya. Dia harus mengetahui jarah wa ta'dil dari setiap perawi, riwayat yang meriwayatkan hadis itu. Jadi kualitas perawinya seperti apa, dia harus tahu. Apakah orang ini dipercaya, atau orang ini hafalannya bagus, akhlaknya, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa membedakan hadis ini tergolong sahih atau dhaif. Ya, itu diantara beberapa syarat seorang muhadis. Ya, kembali Ustaz Rajasa. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Muhammad Yasin. Ustaz, bagi orang-orang seperti saya ini selalu membandingkan apa yang saya lakukan, yaitu sekarang ikut mazhab Imam Syafi'i, dengan dilakukan oleh Muslim Saudi Arabia. Apa dasar pertimbangan Muslim Saudi Arabia memilih mazhab Imam Ahmad? Padahal ada banyak mazhab yang lahir besar dan warga negara Saudi Arabia. Ini seperti Imam Malik, kenapa tidak dipakai di sana, tapi malah kenapa Imam Ahmad? Iya. Jadi itu kembali ke sejarah ya. Sebelum era berdirinya kerajaan Saudi, kan didirikan oleh Ibnu Saud kan. Sebelumnya dulu namanya kan Hijaz. Jadi nama Arab Saudi itu kan baru belakangan ya. Nah, sebelumnya mazhabnya ya ada Syafi'i, Maliki, bahkan di Masjid Nabawi itu konon dulu ada 4 imam sholat itu. Ya, dan di Masjidil Haram itu ada halaqah, ini mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi. Tapi setelah berdirinya negara Arab Saudi, di mana berdirinya Arab Saudi ini kan dilatar belakangi oleh 2 tokoh besar. Tokoh politiknya Ibnu Saud dan didampingi tokoh agama Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini haluan mazhabnya adalah mengikuti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang notabene mereka ini adalah ulama-ulama mazhab Hambali. Jadi ada semacam kesepakatan antara pendiri kerajaan ini, Alu Saud dengan Alu Syekh ya, keluarga Saud dan keluarga Syekh ini untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama bahwa paham agama pendapat yang diterapkan di Saudi adalah yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang berhaluan berpendapat bermadhab Hambali. Jadi seperti itu. Karena di
dipengaruhi faktor kekuasaan. Dan memang kekuasaan ini memiliki peran yang sangat dominan ya di mana-mana, di negara manapun. Tergantung yang dekat dengan kekuasaan siapa. Sebagaimana tadi Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, ya, 3 penguasa Abbasiyah itu berhaluan Mu'tazilah karena ulama-ulama Mu'tazilah mampu merapat dekat dengan penguasa. Begitu juga dengan kekuasaan Turki Utsmani, seorang madzhabnya, madzhab negaranya yang digunakan itu Hanafi. Karena ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahannya adalah ulama Hanafi. Makanya madzhab Hanafi banyak dipakai di Turki, pusat kerajaan Turki Utsmani. Kemudian Afghanistan, Pakistan, India ini mayoritas Hanafi. Karena dulu wilayah ini adalah di bawah kekuasaan Turki Utsmani selama berabad-abad. Jadi faktor kedekatan ulama dengan pemimpinnya. Nggak tahu kalau di Indonesia ini disimpulkan sendiri. Ya, kenapa Indonesia mayoritas Syafi'i? Karena dulu pembawa pertama ke sini adalah orang-orang yang bermadzhab Syafi'i dari zaman Wali Songo. Mereka memiliki satu kedekatan kekuasaan dengan berdiri setelah surutnya kerajaan Majapahit, berdiri kerajaan Demak, Raden Patah masih keturunan Majapahit pula. Ya, yang dekat dengan beliau adalah para wali songo itu yang tadi ini pendapatnya adalah mazhab Syafi'i, sehingga wajar kemudian mazhab ini berkembang pesat di Indonesia, ditopang oleh kekuasaan, kolaborasi antara kekuasaan, ulama, umarok dan ulama. Sambung ke kerajaan Mataram Islam, rata-rata mereka, ulama yang dekat dengan mereka adalah mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan seiring runtuhnya kerajaan Pajajaran, berdirinya kerajaan Banten, yang juga masih keturunan Raja Pajajaran, umumnya ulama yang dekat situ, Syarif Hidayatullah dan lain-lain, ya, itu berpaham Syafi'i. Wajar kalau kemudian madhab yang sangat mendominasi di negeri kita adalah madhab Syafi'i. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan Pak Ridwan, Ustaz. Apa perbedaan metode istidlal antara mazhab Hambali dan mazhab Zohiri? Yang kita sering dengar bahwa mazhab Zohiri sama-sama menggunakan tekstual nafs. Apakah ada perbedaan di antara keduanya, Ustaz? Ya. Kalau mazhab Zohiri ini murni tekstual ya. Ya. Jadi apa adanya. Jadi tekstual banget. Jadi kalau mazhab Hambali tidak langsung tekstual, beliau lebih melihat aplikasinya di zaman sahabat bagaimana. Di mana para sahabat, para tabi'in itu menafsirkan atau menjelaskan teks tersebut. Jadi kalau mazhab Zohiri lebih berani lagi. Jadi perbedaannya di situ. Kalau mazhab Hambali lebih dibimbing oleh atau lebih mendahulukan pemahaman-pemahaman para sahabat dan para tabi'in tadi. Jadi tidak langsung memahami teks apa adanya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ini nanti ada tema tentang mazhab Zohiri.
Tidak, Ustaz. Oh. Madzhab Zahiri tidak kita bahas karena kurang familiar mungkin ya, karena kita fokus di 4 madhab yang familiar itu, Ustaz. Mungkin nanti Ya, boleh kita ya diskusi. makanya sebenarnya mazhab Zahiri ini nggak diakui ya, tidak termasuk mazhab yang 4. Jadi karena sangat beda sekali dengan 4 mazhab ini, lebih liar. Lebih liar. Ya. Baik. Ada pertanyaan, kemudian lanjutan dari Hanifah mengenai hadis mursal, Ustaz. Tadi kan ada Imam Ahmad mendahulukan hadis mursal daripada qiyas. Ada contoh permasalahan tentang metode hadis mursal dan hadis dhaif ini, Ustaz. Ada contohnya, Ustaz. Contoh apanya ini? Contoh permasalahan fikihnya mungkin, Ustaz. Yang seperti wasiat ketika seseorang mau meninggal, kemudian orang itu berwasiat untuk yang memandikannya siapa. Nah, itu seingat saya di situ ada 2 pendapat yang berbeda, dan Imam Ahmad mempunyai pendapat bahwasannya yang paling berhak memandikan seseorang itu adalah orang yang diwasiati. Nah, itu. Iya. Itu kan hadisnya hadis mursal. Iya. Ingat saya hadisnya itu hadis mursal, tapi tetap dipakai oleh Imam Ahmad dibandingkan dengan jumhur. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang paling berhak adalah al-asobat, orang laki-laki yang terdekat dengannya gitu. Seperti dikiaskan dengan aula wa haqqu bis shalah, orang yang paling berhak untuk mensolatinya. Nah, sedangkan ada hadis mursal yang tidak diriwayatkan, yang hadisnya di situ riwayat dari Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar berwasiat untuk memandikan istrinya ya. Ya, yang istrinya untuk memandikannya itu. Ya, hadis itu mursal. Jadi ini salah satu contoh. Betul kata Ustaz Ajasa terkait dengan wasiat. Jadi kalau Imam Ahmad itu lebih mendahulukan wasiat mayit daripada kias. Jadi kalau jumhur, berarti jumhur selain beliau 3 mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki, Hanafi, itu kalau bab seperti ini lebih mendahulukan yang paling berhak memandikan, menjadi imam dan sebagainya al-asobat tadi, orang terdekat dalam hal waris. Tapi kalau Imam Ahmad tetap mengambil siapa yang diwasiatkan, siapa yang memandikan saya, siapa yang mengubur saya, yang imami saya. Walaupun hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad ini mursal, tetapi tetap didahulukan. Ini salah satu contohnya. Terima kasih Ustaz Rajasa. Ini salah satu contohnya. Oke, kemudian apakah fikih Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, dan ulama Saudi kontemporer lainnya dapat digolongkan ke dalam mazhab Hambali, Ustaz? Ya, mau nggak mau, coraknya, gayanya, dan guru-guru beliau lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, walaupun tentu dengan berjalannya waktu pasti asimilasi mazahib, muqaranah dan lain sebagainya itu tetap mempengaruhi pendapat-pendapat kekinian ya. Tapi tetap coraknya, ciri khasnya adalah Hambali. Wallahualam. Ini ada Pak Farid ingin mempertajam lagi tadi masalah takwil Allah tentang wajah, tangan, kaki, dan istiwa alal arsy. Apakah Imam Ahmad mentakwil ayat-ayat tersebut? Saya belum pernah menemukan hal itu dan kemungkinan besar tidak. Karena beliau termasuk golongan Al-Athariyah itu, Ustaz ya? Ya. Baik. Insya Allah besok juga akan dibahas lebih detail lagi Pak Farid dan beberapa teman-teman ketika kita berbicara mengenai fikih ikhtilaf,
masalah fikih perbedaan nanti akan disinggung pula oleh Ustaz Idrus. Kemarin saya sudah diskusi dengan Ustaz Idrus mengenai masalah ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena memang ini menjadi kadang-kadang menjadi tuhmah apa ya, tuduhan yang kita sebagai orang awam terkadang menuduh para imam mazhab yang ada satu sisi yang kita tidak berpendapat, karena memang itu biasa dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah takwil atau tidak, insya Allah besok akan dibahas oleh Ustadz Idrus, akan dibahas lebih dalam lagi, karena besok kita masuk ke materi tentang itu. Besok insya Allah akan Ustadz Idrus membahas mengenai fikih ikhtilaf, dan lusa Ustadz Abdul Yasir yang akan membahas mengenai talfik indal madhab. Nah, ini ada tema-tema yang inti dari 6 hari pertemuan kita. Jadi nanti ini tema yang sangat menarik. Nanti insya Allah saya akan ingatkan lagi besok agar teman-teman bisa bergabung semua. Sekalipun nanti semua perkuliahan kita tetap akan saya upload, setelah diedit akan diupload di YouTube. Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Evi Femi. Apakah bisa disimpulkan bahwa mazhab yang dianut sebuah negara tergantung pada mazhab ulama-ulama yang awal berdakwah di negara tersebut? Ya, secara umum kebanyakan begitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu bisa juga berubah, tergantung angin politik dan kedekatan para ulama saat itu. Ya contohnya kerajaan Abbasiyah ini, ya di awal kan menganut Ahlus Sunnah. Tapi di tengah-tengah perjalanannya karena mampu dipengaruhi oleh ulama-ulama Mu'tazilah, bisa juga berubah di tengah jalan. Jadi kebanyakan secara umum ya kalau ada komitmen dari awal, ada semacam perjanjian gitu, biasanya kuat. Contohnya Saudi. Karena ada istilah di sana saya sampaikan tadi, Alu Saud itu adalah penguasanya, dan Alu Syekh, keluarga Syekh, itu adalah keturunan-keturunan Syekh dari sisi agamanya. Jadi dua Alu ini, dua keluarga besar ini di sana sangat disegani, sangat dihormati dan memiliki posisi yang tinggi di kerajaan Arab Saudi. Makanya ini yang menyebabkan kuatnya mazhab Hambali di sana. Jadi bisa juga berubah suatu saat. Kalau ya kita nggak tahu. Wa tilkal ayyamu nudawilu bainan nas. Dunia ini berputar, termasuk juga mazhab ini bisa aja bisa berganti. Wallahualam. Baik, Masya Allah. Silakan Ustaz Raza kalau ada ditambahin. Baik, syukur Ustaz. Ada beberapa masalah yang menarik sebenarnya. Salah satu yang membedakan antara mazhab Hambali dengan mazhab-mazhab yang lain, ada dalam kitab fikih ada pembahasan al-masail al-fiqhiyah allati infarada biha al-Imam Ahmad. Jadi ada beberapa masalah yang Imam Ahmad aja yang ngambil pendapat itu. Salah satu yang tadi disebutkan Ustaz Munir dan dijelaskan juga Ustaz Munir, masalah wasiat ketika memandikan. Imam Ahmad berpendapat bahwasannya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, meskipun di situ mursal, tidak riwayat dari Nabi Muhammad SAW, tapi dijadikan dalil apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kemudian ada masalah puasa nazar. Kalau menurut Imam Ahmad, puasa nazar itu wajib dikodo oleh soma anhu waliyuhu. Jadi harus ketika seseorang tidak bisa melakukan puasa nazarnya, maka walinya yang berpuasa atas puasa tersebut gitu. Itu hanya Imam Ahmad saja yang berpendapat seperti itu. Nah, mazhab-mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain bilang bahwasannya tidak. Jadi kalau jumhur bilang tidak wajib dipuasai oleh walinya. Karena dalilnya nanti banyak, wala taziru waziratun wizru ukhra dan lain-lain. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwasannya Ustaz, Anda punya puasa nazar dan ini
kemudian ayah saya meninggal saat sebelum melakukan puasa itu. Kalau yang bilang wajib untuk puasa diqadha oleh keluarganya, itu ikut mendapat Imam Ahmad dan lain-lain. Itu ada beberapa masalah yang memang menarik masalah Imam Ahmad ini. Cuma memang pertemuan kita agak terbatas. Nanti insya Allah teman-teman bisa memperdalam lagi, bisa dicari di kitab-kitab yang khusus berbicara tentang mazhab Hambali. Salah satunya Al-Mughni li Ibnu Qudamah. Nah, itu adalah salah satu kitab rujukan dalam mazhab Hambali, karangan Ibnu Qudamah. Karena memang Imam Ahmad tidak punya kitab fikih sendiri. Jadi apa yang ditulis oleh apa yang diucapkan Imam Ahmad ditulis oleh muridnya, kemudian murid-muridnya ditulis kembali. Dan itu biasanya seperti itu kitab-kitab fikih dalam mazhab Hambali. Salah satu yang terkenal adalah Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Alhamdulillah sudah jam, ada 15 menit lagi karena pertanyaan juga sudah selesai. Insyaallah besok kita akan lanjutkan. Besok 2 hari ke depan adalah salah satu materi inti dari perkuliahan kita selama 6 hari ini. Nataqi ghadan, insyaallah kita ketemu besok insyaallah. Kita tutup nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta